Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dulbar Ngulik akan mengulik tentang zakat, infak, dan sodako. Memang bakalan terus Idul bakal terus menghibur. Karena ini adalah di bulan Ramadan, kita tentu membahas hal yang berkaitan dengan di bulan Ramadan. Ini kebetulan kita sudah bersama dengan Ketua Lembaga Zakat, Infak, Sodako Nahdlatul Ulama Kota Bekasi, Pak Haji Muiz. Salam sehat, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sehat, Pak Haji ya. Alhamdulillah. Pak Haji, ini kita akan memberikan informasi seputar zakat ya. Karena kan memang Lazisnu memang ahlinya di bidang zakat nih ya untuk Nahdlatul Ulama ya Pak Haji ya. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang umumnya kita dengar, ini coba kita ulas di sini, kita kulik di sini ya Pak Haji ya. Siap aja ya. Monggo, monggo. Oh, siap. Ini kita kebetulan lagi puasa jadi agak lemes mungkin gitu. Semangat, selalu semangat. Selalu semangat. Siap. Pak Haji, izin Pak Haji. Iya. Kalau untuk zakat, infak, sodakoh, Iya. itu pentingnya sih apa sih Pak Haji? Jadi zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib ditunaikan oleh setiap muslim ya. Zakat itu ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dua bentuk zakat ini memang menjadi kewajiban setiap muslim untuk menunaikan. Kenapa? Ini memang yang pertama karena rukun Islam, yang kedua juga manfaatnya memang banyak sekali, terutama bagi muzaki itu sendiri maupun bagi mustahik dan bagi masyarakat pada umumnya. Zakat punya posisi penting di dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai potensi kekuatan umat di dalam pembangunan. Dengan zakat, insya Allah artinya kita bisa mengupayakan sebuah masyarakat yang berkeadilan. Dengan zakat kita bisa mengupayakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Dengan zakat juga kita bisa berikhtiar untuk mengentaskan kemiskinan baik di wilayah kita di Kota Bekasi maupun secara nasional. Oleh karena itu zakat memiliki fungsi yang sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Bagi para muzaki sendiri tentunya zakat itu sudah pasti akan membersihkan hartanya, bendanya dari segala kotoran, sehingga harta kita itu menjadi bersih dan menjadi enak untuk dikonsumsi oleh kita, untuk dimanfaatkan oleh kita. Zakat juga bagi para muzaki itu merupakan benteng keamanan hartanya, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa bentengilah hartamu itu dengan zakat, dengan sedekah. Oleh karena itu, insya Allah orang yang rajin berzakat, orang yang rajin berinfak, bersedekah itu insya Allah akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita seperti diingatkan ya Pak Haji ya? Iya. Diingatkan, Iya. udah zakat belum, udah berbagi belum gitu kan? Karena berbagi itu kan ada zakat mal, ada zakat Fitrah. Iya. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, Iya. Pak Haji ya. Nah terus kalau untuk zakat mal misalnya, Iya. itu manfaatnya apakah kan yang selama ini kita tahu untuk tidak mampu, warga yang tidak mampu, untuk anak yatim gitu ya. Apakah jika sudah terkumpul banyak misalnya nih zakat, apakah hanya untuk yang selama ini kita ketahui itu atau gimana Pak Haji? Iya. Jadi zakat mal atau zakat fitrah Ya. Zakat fitrah itu kan harus disegerakan ya penyalurannya. Jadi zakat fitrah itu sangat ditentukan oleh waktu. Ya, waktunya wajibnya itu adalah sebelum sholat Idul Fitri.
Jadi kalau sudah masuk sholat Idul Fitri itu sesungguhnya hukumnya sudah makruh, apalagi sudah melewati 1 hari sholat Idul Fitri misalnya, itu sudah hukumnya haram dan bisa ditunaikan sejak awal bulan Ramadan, itu zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu berbeda-beda haulnya itu. Jadi hitungannya ada yang 1 tahun, ada per tahun baru ditunaikan, ya. Ada juga setiap saat, setiap waktu atau setiap panen, ya. Jadi tergantung harta benda yang akan dizakatkan, gitu. Nah itu saya kira semua itu ada keterangannya di dalam syariat kita. Oleh karena itu masyarakat harus lebih banyak belajar mendalami bagaimana soal zakat ini bisa ditunaikan dengan baik, gitu. Jadi dari omset yang kita dapat sehari-hari lah ya. Ya. Bisa omset bulanan, bisa tabungan juga berupa emas gitu ya. Ya, jadi zakat mal itu kan meliputi emas, perak, pertambangan, kemudian pertanian, peternakan, kemudian juga saham, obligasi, surat berharga, itu semuanya bisa dikenai zakat. Ya, kemudian juga sekarang ada perkembangan baru bahwa profesi kita juga dikenai zakat juga. Ada zakat profesi. Zakat profesi. Iya, jadi misalnya seorang karyawan punya gaji misalnya 10 juta rupiah per bulan. Ya, kalau dihitung dalam 1 tahun itu berarti 120 juta kan. 120 juta itu kira-kira sudah memenuhi nisab atau belum? Nisab itu adalah ketentuan syariat tentang batasan minimal jumlah yang dikenai zakat. Berapa tuh minimalnya? Ya, kita mengacu kepada hitungan emas ya. Emas itu 85 gram. Ya. Jadi kalau misalnya 85 gram, harga emas sekarang tinggal berapa ya? Ini emas murni tapi ya. Emas murni itu sekitar berapa sekarang? Misalnya apakah 900.000, berarti 900.000 kali 85 gram. Itu berapa? Sekitar 80 jutaan lah ya. 80 juta. Jadi kalau orang punya penghasilan gaji misalnya dalam 1 tahun itu 80 juta, itu berarti sudah masuk nisabnya untuk dizakati. Zakatnya berapa persen? Zakatnya 2,5% Dari 85 juta. 85 juta itu ya. Kecil lah, 2,5% mah. Iya. Itu duduk di kedai kopi aja kayaknya. Iya. Itu berarti kalau yang masih di bawah itu belum mempunyai Belum kewajiban dikenai ya? zakat. Iya. Nah. Iya, jadi nisabnya mengacu kepada nisabnya emas ya. Emas murni gitu. Sekitar 85 gram. Tapi misalkan orang merasa belum nyampe nisabnya, tapi tetap dia mau ngasih juga nggak masalah kan? Nggak apa-apa. Itu kan soal kehati-hatian seorang muslim di dalam melaksanakan ibadahnya. Iya, soalnya kan Iya. sekarang banyak nih pekerja-pekerja yang sistemnya bermitra ya. Iya. Seperti ojek online gitu kan. Mereka kan untuk ngitung per tahun berapa bingung. Iya. Mungkin kan. Iya. Tapi dia hatinya pengen aja. Boleh ya berarti. Nggak ada masalah. Ada masalah, hitungannya minimal. Justru itu artinya kebaikan dari seseorang muslim yang menjaga dirinya dari sesuatu yang yang terlupakan di dalam ibadahnya gitu. Nggak apa-apa. Artinya kalau dia mau berinfak, bersedekah ya nggak ada masalah. Gitu. Siap. Itulah zakat profesi ya. Iya, gitu. Nah, kalau zakat itu sendiri, zakat mal dan zakat fitrah, manfaat bagi kita pribadi itu secara langsung dan secara manfaatnya itu tadi, yang pertama membersihkan harta. Yes. Kedua, memberikan keamanan dan rasa tenang kepada diri muzaki, ya. Kemudian juga menumbuhkan saling kasih sayang di antara masyarakat. Yang keempat, melimpahkan keberkahan di dalam kehidupan kita beserta keluarga. Ya. Nah, jadi banyak manfaatnya bagi para muzaki yang berzakat itu, yang menunaikan zakat itu. Itu bagi muzaki, tapi bagi masyarakat zakat ini akan sangat besar manfaatnya, ya, ketika misalnya
di dalam distribusinya itu menjadi sebuah program atau beberapa program yang bisa meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Misalnya dalam bidang pendidikan. Jadi zakat itu bisa juga digunakan untuk beasiswa bagi para fakir miskin untuk bisa menikmati pendidikan yang lebih baik. Sehingga dia bisa meningkatkan derajatnya dan bisa tidak lagi menjadi mustahik, tetapi akan meningkat menjadi muzaki. Naik kelas lah ya. Naik kelas. Nah, itu penting. Penting ya. Zakat juga bisa untuk program pemberdayaan ekonomi, di mana para fakir miskin atau yang tercakup dalam 8 asnaf itu bisa menikmati program pemberdayaan ekonomi di dalam kerangka meningkatkan income-nya, ya, meningkatkan income-nya sehingga dia tidak lagi menjadi mustahik, meningkat juga menjadi muzaki. Tidak jadi menerima zakat lagi ya. Tidak menerima zakat Malah lagi. justru memberi. Iya. Belum lagi zakat misalnya juga untuk memelihara dan menjamin kesehatan para yang 8 asnaf itu. Jadi banyaklah manfaatnya. Bagi kepentingan kita di Kota Bekasi, saya kira posisi zakat ini juga bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau ini digunakan, didistribusikan dan didaya gunakan secara sistematis dan secara efektif. Ya. Oleh karena itu, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kota Bekasi berusaha untuk menghimpun, mengelola zakat ini dan mendaya gunakan zakat infak sodakohnya demi meningkatkan kesejahteraan umat, kesejahteraan masyarakat, agar kita bisa memberikan sumbangsih kepada pembangunan Kota Bekasi. Bisa juga ya. Bisa, sangat bisa. Kalau membludak ya penerimaannya ya. Ya, oleh karena itu kita Mudah-mudahan penting juga kita juga melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat semakin meningkat kesadarannya di dalam berinfak, bersedekah, berzakat melalui Lazisnu. Siap. Ya. Ada juga pertanyaan dari masyarakat, nulis ketika kita membayar zakat itu wajib nggak sih, atau bahkan ada yang bertanya ini ngurangin keikhlasan kita nggak sih gitu kan, yang dicatat nama lengkap gitu kan. Iya. Nah, itu gimana Pak Haji? Jadi pencatatan itu penting ya. Yes. Dan itu insya Allah tidak mengurangi keikhlasan setiap muslim di dalam menunaikan zakat fitrahnya. Insya Allah setiap muslim itu punya niat yang sudah ikhlas dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pencatatan itu tidak akan mengurangi gitu. Tidak mengurangi keikhlasan. Tidak akan mengurangi keikhlasan. Justru itu sebenarnya membantu untuk kemaslahatan dalam pengelolaan zakat infak sodako. Pengelola dari lembaga itu. Iya, supaya lebih bertanggung jawab. Siap. Ya, supaya ada catatannya secara rapi, sehingga lebih transparan, lebih akuntabel, ya manajemennya. Nah, ini yang kita inginkan bersama-sama. Itu untuk sekedar pengelolaan lebih teratur lah ya. Iya, ya. Apalagi zaman sekarang kan dituntut untuk lebih rapi, lebih teratur, lebih transparan, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Beda sama orang minta catat terus minta diumumin di musola, beda Nah, ya. itu beda itu. Beda ya. Iya. Nah, Pak Haji, kalau untuk Lazisnu ini kan lembaga zakatnya warga NU nih. Iya. Ada kendala nggak selama ini dalam Kendalanya memang kita kan baru dibentuk berdiri di Kota Bekasi ini 2020 ya, sehingga butuh sosialisasi yang lebih luas, butuh memasyarakatkan Lazisnu ini kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal Lazisnu. Butuh juga kendala-kendala yang lain itu adalah soal SDM. Oleh karena itu dalam soal SDM ini juga kita sudah mencoba mengatasi solusinya dengan melakukan madrasah amil. Madrasah amil. Madrasah amil itu adalah sebuah pelatihan yang memberikan knowledge tentang tata kelola zakat infak sodako ya bagi para pesertanya itu, di mana pesertanya kita ambil dari 12 kecamatan.
Ya, 12 kecamatan, masing-masing kecamatan itu 2 orang. 2 orang, sehingga jumlahnya ada 24 orang yang mengikuti Madrasah Amil pada waktu itu. Harapannya dari peserta itu mereka memiliki skill pengelolaan dan penyaluran zakat infak sodako sesuai syariat Islam. Dan alhamdulillah, artinya dengan adanya SDM yang semacam ini kita bisa geraknya lebih positif, lebih kondusif. Tetapi ke depan kita tetap menginginkan bahwa ada penambahan SDM secara berkualitas yang terkait dengan tata kelola zakat infak sodako. Iya. Oke Pak Haji, boleh kasih pesan dan tips kepada masyarakat untuk mengingatkan tentang berzakat ini, Pak? Baik, kami dari Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama Kota Bekasi mengajak masyarakat Kota Bekasi secara keseluruhan agar kiranya berkenan untuk menyalurkan zakat infak sodakohnya melalui Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama Kota Bekasi. Dengan demikian, insya Allah kami akan distribusikan sesuai syariat Islam dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal penyaluran zakat, dan insya Allah kita akan tetap komitmen untuk pengelolaan zakat infak sodako ini, penyalurannya demi meningkatkan kesejahteraan dan martabat umat, demi meningkatkan kesejahteraan dan martabat masyarakat, dan demi kemajuan Kota Bekasi. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Monggo. Siap. Terima kasih ya. Kita teriak Mudah-mudahan aja selalu dulu, sukses. Kita teriak aja dulu. Monggo. 1, 2, 3. Aye.